Etika penulisan ilmiah merupakan istilah yang tersusun dari dua istilah. Dimulai dari etika, kemudian disusul dengan istilah penulisan ilmiah. Etika secara umum adalah norma atau aturan perilaku yang membahas secara kritis, rasional, dan sistematis. Sedangkan penulisan ilmiah mengacu pada proses menulis karya tulis ilmiah. Misalnya artikel ilmiah, skripsi, tesis, makalah, disertai, dan lain sebagainya. Sehingga dalam prosesnya ada etika yang wajib dipahami dan dipatuhi para penulis KTI tersebut. Adapun pengertian etika penulisan ilmiah adalah norma atau standar aturan perilaku yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan oleh penulis tentang baik dan buruknya cara penulisan ilmiah. Sifat etika penulisan. Membahas mengenai etika penulisan ilmiah maka akan membahas juga mengenai sifat-sifat umum dalam etika tersebut. Sifat di dalam etika penulisan KTI terdapat 5 poin, yaitu 1. Kejujuran. Sifat etika penulisan KTI yang pertama adalah kejujuran atau honesty. Dalam sifat ini penulisan diharapkan bersifat jujur dalam penulisan isi KTI yang dibuat, yakni disesuaikan dengan data yang di lapangan atau data yang ditetapkan. 2. Bebas plagiarisme. Etika penulisan KTI yang kedua adalah bebas dari plagiarisme. Plagiarisme sendiri adalah penggunaan suatu gagasan, hasil, pernyataan, ataupun kalimat orang lain yang diakui sebagai karya tulisnya tanpa menyebutkan sumbernya. 3. Menjunjung hak cipta. Selanjutnya dalam sifat etika penulisan ilmiah adalah menjunjung hak cipta. Sesuai di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penulisan KTI wajib menghindari pelanggaran hak cipta tersebut, dan hal ini berhubungan dengan poin bebas plagiarisme yang dijelaskan sebelumnya, sehingga pastikan selalu melakukan kredit dan penulis dengan buah pikiran sendiri. 4. Keabsahan. Sifat berikutnya yang wajib dimiliki penulis KTI adalah keabsahan atau validity. Artinya adalah dalam menulis wajib menjelaskan ide atau gagasan pokok dengan baik. Gagasan ini adalah hasil buah pikiran sendiri dan dijabarkan dengan jelas, sehingga mencegah plagiarisme, sekaligus mencegah pembaca salah tafsir. Oleh sebab itu menyampaikan gagasan dalam kalimat efektif sangat dianjurkan agar sifat ini terpenuhi. Dan yang kelima, keterandalan. Terakhir adalah sifat keterandalan. Artinya KTI yang disusun harus menjelaskan sesuatu data atau informasi dengan baik dan benar sesuai data di lapangan, sehingga saat data ini sifatnya valid maka informasi yang disajikan dijamin handal dan bisa dipercaya.